Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Sebelumnya perkenalkan saya Rizky Saputro dengan NIM D400 2035 dari kelas Konsep Rekayasa kelas A. Eh, Pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk mempresentasikan daripada tugas yang telah diberikan oleh Bapak dosen Bapak Tindyo Prasetyo. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang capstone design sebagai final project pada bidang teknik elektro. Nah, daripada tugas yang telah diberikan oleh Bapak Tindyo tersebut, di sini saya telah mengambil capstone design yang telah saya pilih, yakni apa itu robot penyiram tanaman otomatis. Baik, langsung saja tujuan. Nah, dengan adanya alat ini, alat penyiram otomatis dengan kendali manusia yang dapat dikontrol melalui ponsel pintar ataupun smartphone. Nah, dengan alat ini diharapkan dapat bekerja dengan area penyiraman kecil. Nah, seperti taman rumah maupun tanaman di pot-pot sebagai hiasan di rumah-rumah. Maupun dengan penyiraman skala besar seperti area persawahan ataupun perkebunan modern yang terletak pada rumah-rumah kaca. Nah, karena banyaknya masyarakat pedesaan yang jauh akan teknologi dan masih melakukan penyiraman secara manual. Nah, penyiraman yang sering dilakukan adalah mengandalkan dengan aliran air dari waduk maupun dari mata air ataupun yang sering itu dari air hujan. Nah, yang menyebabkan hasil tanaman daripada petani itu berkualitas buruk. Akibatnya akibat ini diakibatkan masalah air, dan hal ini juga dapat menyebabkan gagalnya panen. Nah, diharapkan dengan ini masyarakat dapat menerapkan alat penyiraman otomatis ini sehingga dapat bermanfaat, dan juga dengan adanya alat tersebut dapat lebih menjamin keselamatan daripada petani dari berbagai macam halangan ataupun gangguan seperti yang sering-sering terjadi terutama di eh, persawahan ataupun perkebunan di dekat lereng gunung ataupun di dekat hutan. Ya, ini ya masih banyak hewan-hewan buas ataupun ya mungkin ada medan-medan yang lebih sulit ataupun lebih terjal. Oke, untuk selanjutnya. Nah, untuk selanjutnya adalah daripada cara kerja alat penyiraman otomatis. Nah, alat penyiram otomatis jarak jauh ini dapat dimonitoring melalui telepon pintar. Nah, penyiraman otomatis ini menggunakan banyak komponen dengan controller non not mecu berbasis Arduino. Suhu tanaman, kelembapan udara, kelembapan tanah, dan cahaya sangat berpengaruh terhadap tanaman karena setiap tanaman mempunyai karakteristik yang berbeda. Nah, dengan sensor kelembapan tanah, sensor kelembapan udara, sensor suhu, dan juga sensor cahaya, maka dapat diambil data analog untuk diproses di microcontroller. Eh, Setelah semua data ini diproses, maka dapat diatur dengan logika fuzzy, sehingga alat daripada penyiraman otomatis ini dapat bekerja sesuai instruksi. Setelah alat dapat bekerja sesuai instruksi, maka perlu modul wireless untuk komunikasi dengan telepon seluler. Maka dibuatlah software untuk penyiraman otomatis yang bisa terkoneksi dengan alat. Software ini dapat dicek, dapat mengecek data tanaman secara real time. Nah, itu adalah daripada cara kerjanya. Nah, untuk selanjutnya adalah komponen yang digunakan. Nah, untuk yang pertama itu ada Node Node MCU dengan 5 VDC, kemudian sensor DHT11 dengan juga sama 5 VDC, kemudian sensor moisture dengan 5 VDC, kemudian sensor LDR dengan 5 VDC, kemudian AC multiplex 4051 dengan
basis 3 sampai dengan 12 VDC. Kemudian ada juga relay dengan 5 VDC sampai dengan 220 VAC. Kemudian pompa booster yang ukurannya 9 sampai 12 VDC. Ada juga adapter 12 VDC. Kemudian selang high pressure berukuran ukuran panjang 2 meter. Kemudian end connector nozzle, sun nozzle sprayer, tangki air, tempat akrilit dengan panjang 60 kali lebar 40, dikali tinggi 70. Kemudian ponsel pintar berbasis Android. Kemudian kabel jumper, PCB metrik, resistor 100 ohm, kemudian juga pipa 1 meter. Nah, itu adalah daripada komponen yang perlu digunakan untuk membuat alat penyiram tanaman otomatis. Kemudian ini adalah daripada diagram log daripada sistem penyiraman. Nah, pertama itu ada sensor. Nah, sensor itu suhu kelembapan udara, suhu dan juga kelembapan tanah, dan juga sensor cahaya. Sensor akan mendeteksi bagaimana kondisi daripada kelembapan tanah, kemudian akan dikirim kepada parameter analog suhu, kelembapan dan cahaya, kemudian masuk ke controller ataupun microcontroller, kemudian daripada itu untuk selanjutnya ke plan atau ke tangki air, kemudian ke aktuator, ke pompa air yang kemudian air keluar. Kemudian daripada itu akan dicek kembali oleh sensor bagaimana keadaan daripada tanaman ataupun tanah ataupun suhu setelah mendapatkan semprotan daripada air tersebut. Itu adalah diagram pada sistem penyiraman. Nah, saya rasa cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila banyak salah ataupun kekurangan dalam saya penyampaian dan juga atas kurangnya ilmu yang saya bisa ini, saya mohon maaf atas segala kekurangannya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.